Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Sri Rahmawati, kakak dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hari ini, anak-anakku kelas 3B akan belajar bersama dengan Kak Anjar. Ya, nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa ya tetap patuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 4. Nah, mari kita mulai dengan membaca bacaan yang ada di sebelah saya ini. Dibaca dulu ya. Pak Tono memiliki tetangga yang beraneka ragam agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, dan ada yang beragama Buddha. Tetapi mereka saling menyayangi dan saling membantu sama lain. Terkadang mereka bergotong royong untuk mendirikan rumah masing-masing. Nah, bagaimana cara menemukan informasi dari bacaan yang sudah kita baca? Caranya adalah dengan mengamati atau melihat pertanyaannya itu seperti apa. Baru kita cari jawabannya di bacaan. Itu adalah tips dari kakak. Nah, pertanyaannya, apa agama yang dianut oleh tetangga-tetangga dari Pak Tono? Apa anak-anak kita cari di bacaan? Nah, dapat ditemukan ya agamanya apa? Pinter. Kalau gitu kalian sudah bisa menemukan informasi dari bacaan. Nah, dari tetangga Pak Tono tadi yang memiliki agama berbeda-beda, itu kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang beraneka ragam budaya, bahasa, suku, agama, sehingga kalau kita tidak saling menghargai akan menyebabkan perpecahan. Perpecahan itu kalau dibiarkan akan menghancurkan bangsa kita. Jadi, sangat penting sekali untuk menghargai keragaman individu yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan satu, menghormatinya. Kedua, tidak boleh mengejeknya. Yang ketiga, tetap saling membantu meskipun kita berbeda suku atau agama atau budaya dengan orang-orang di sekitar kita. Begitu ya, paham anak-anak? Nah, anak-anak sudah paham ya bagaimana cara menghargai orang lain dan juga betapa pentingnya untuk menghargai keragaman individu yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu cara menghargai dan menghormati juga itu kita harus menjaga keselamatan orang lain. Kalau ada tetangga yang jatuh misalnya di kolam, itu ya kita tolong, jangan dibiarkan saja. Nanti kalau ada apa-apa kan kasihan, karena dia adalah orang yang juga hidup di dunia bersama kita. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain ketika berenang gitu, atau ketika berada di pantai?
Nah, kalau kita mau berenang itu jangan lupa yang pertama adalah memakai pakaian renang. Jangan berenang pakai gamis atau pakai pakaian yang bukan untuk berenang. Yang kedua, kalian harus melakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar otot-otot kalian di tangan, di kaki, di tubuh kalian itu menjadi lemas, sehingga kalian ketika berenang itu tidak mudah kram atau tidak juga biasanya kram itu bisa menyebabkan kalian tiba-tiba tidak bisa berenang, terus akhirnya tenggelam. Kan gimana ya? Kalian pasti akan panik. Jadi pemanasan itu sangat penting untuk kalian. Jangan lupa kalau sebelum berenang harus melakukan pemanasan. Banyak berita di TV itu orang tenggelam karena kakinya kram. Ya kenapa? Karena tidak melakukan pemanasan dulu sebelum berenang. Kemudian kalau belum bisa berenang, pakai pelampung, pakai baju renang, dan pakai kacamata renang supaya kalian aman gitu. Yang keempat, jangan lompat-lompat atau guyon di kolam renang. Nah, karena di air itu sangat berbahaya, nak. Kalau kalian di kolam renang itu gitu bermain-main dengan guyon, loncat-loncat, kalau ada apa-apa kalian bisa tenggelam. Gitu ya. Paham? Nah, kalau paham, jangan lupa diingat-ingat apa pesan ibu tadi kalau berenang. Harus menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain dengan cara yang ibu sebutkan tadi. Nah, anak-anak tahu nggak kolam renang itu bentuknya apa? Ya betul, bentuknya persegi panjang. Kalian sudah paham atau belum cara mencari keliling persegi panjang? Sudah tahu ya, kemarin sudah di minggu lalu sudah belajar cara mencari keliling dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang kita akan belajar mencari keliling dengan menggunakan satuan baku. Coba perhatikan persegi yang ada di sebelah ibu. Nah, ada persegi A, B, C, D. Nah, kita lihat panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Kemudian untuk mencari keliling adalah dengan menjumlahkan semua sisinya. Nah, jadi yang sini, yang bawah, yang samping, yang atas, yang samping lagi, itu semua dijumlahkan. Kita lihat di persegi panjang ini, panjangnya ada 10 cm, lebarnya ada 5 cm. Berarti atasnya sama dengan yang di bawah, 10 cm. Sampingnya juga sama dengan samping sini, yaitu 5 cm. Jadi kelilingnya berapa? Kelilingnya 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Berapa? Ayo dihitung ya. Kalau dari yang udah ibu hitung, itu 10 tambah 5, 15. 15 tambah 10, 25, ditambah 5, 30. Jadi kelilingnya ada 30 cm. Nah, sudah bisa atau belum? Kalau sudah bisa, nanti kalian tugasnya akan menentukan keliling juga. Kalau belum bisa, tanya ya, jangan takut bertanya.